Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah kita akan bahas kembali mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW dan masa pengasuhannya, yaitu ketika di tempat ibu asuhnya itu Halimatus Sa'diyah. Ini ada kejadian menarik, yaitu beliau pada umur 4 tahun ya, beliau terjadi suatu peristiwa, yaitu pembelahan dada yang mana membuat teman-teman beliau yang ketika itu seumuran beliau takut ya, khawatir dan cemas gitu, sampai-sampai teman-teman beliau ketika itu mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh ya. Sehingga Halimatus Sa'diyah ketika itu pun juga cemas, sangat cemas dan sangat khawatir kalau terjadi sesuatu pada diri anak asuhnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang ketika itu memang belum diangkat menjadi seorang rasul. Nah, ternyata itu adalah malaikat Jibril ya alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan sesuatu yang jahat ya dalam diri manusia, yang letaknya itu di dalam dada manusia. Di dalam buku ini, yaitu yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mengatakan bahwa adanya kelenjar kejahatan di dalam jasad setiap manusia ya, yang secara awalnya ada kelenjar jahat di dalam jasad manusia yang mana letaknya itu di dalam dada manusia. Dan ini menjadi suatu kalau menurut saya ini menjadi suatu tantangan yang menarik. Jadi ketika ada suatu ayat dalam Al-Quran atau hadis ya yang mengenai suatu peristiwa ya, ini hendaknya juga selain kita mengimaninya, hendaknya kita juga melakukan suatu penelitian ya, atau ada suatu mungkin riset ya, walaupun seandainya ternyata tidak ada apa-apa gitu ya, ini akan hanya menjadi sebuah kalau dibilang kalau di sini yaitu proses fisik empirik sebagai pemahaman ilahi kepada manusia. Jadi adanya suatu mungkin simbolis atau itu suatu yang hanya bersifat hakikat ya, artinya secara fisik mungkin tidak ada di tempat seperti itu gitu ya, tapi walau alam juga karena setiap manusia ya itu pasti ada rasa kejahatan dalam dirinya ya. Dan ini pada awalnya mungkin pada diri Rasulullah SAW ya, mungkin ada ya, tapi ketika ada proses pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ya, ini 2 kali ya, yaitu pertama ketika beliau masih umur 4 tahun ya, dan yang kedua itu ketika beliau akan di-Isra dan Mi'rajkan ya, itu dibersihkan kembali. Nah, ini sebenarnya menjadi suatu hal yang menarik dalam sisi ilmu medis atau ilmu kedokteran. Nah, harusnya ini para dokter muslim ya merasa tertantang ya ketika ada hal-hal yang seperti ini gitu ya. Ya bisa jadi sesuatu yang memang ada ya, jadinya tuh sesuatu yang memang ada. Artinya seorang manusia itu jangan-jangan memang bisa berubah menjadi baik ya ketika dilakukan suatu operasi ya di dalam dadanya, yang mana di situ ada ada mungkin ada sesuatu yang kelenjar kejahatan itu kalau misalnya dibuang gitu kan, nah bisa jadi itu menjadi baik gitu ya, walau alam juga apakah itu menjadi sesuatu yang ada atau memang itu tidak ada. Ini seharusnya orang-orang kedokteran Islam ya, orang-orang muslim
yang menggeluti ilmu kedokteran seharusnya ketika membaca hadis ini merasa tertantang ya, karena ini adalah proses kedokteran, itu proses pembedahan ya. Nah, sehingga sebagai seorang muslim seharusnya tidak boleh hanya menerima begitu saja ya, ketika ada suatu hadis ya atau ayat Al-Qur'an yang mana menyentuh atau mungkin dalam bahasa kita tuh menyentil-nyentil ilmu pengetahuan, ini harusnya kita peka ya, sebagai seorang muslim harus kita peka, jangan sampai Al-Quran sudah menyampaikan ya, hadis sudah menyampaikan, tapi kita sebagai seorang muslim malah lalai, kita tidak merasa tertarik gitu, dan bahkan kita justru malah merasa jumut ya. Jumut artian ya kita hanya gitu-gitu aja gitu, maksud gitu-gitu aja tuh ketika ada ayat Al-Quran yang bicara masalah ilmu pengetahuan, ketika ada hadis yang bicara masalah ilmu pengetahuan, kita merasa itu hanyalah suatu eh, apa ya, bacaan gitu aja gitu, hanya sebagai suatu bacaan gitu saja. Kita tidak merasa untuk eh, mencoba membuktikannya ya, mencoba untuk membuktikannya. Dan kita juga jangan takut untuk jangan-jangan nanti kalau dibuat percobaan ternyata tidak sesuai gitu kan. Jangan takut seperti itu, atau justru malah kita udah takut duluan, yaitu kita berusaha mencocok-cocokkan atau kita melakukan cocok logi ya. Misalkan contoh dulu tuh cocok logi tentang besi ya, tentang besi. Sebelum ditemukannya ilmu pengetahuan teknologi ya, besi itu ditemukan oleh manusia itu di dalam bumi ya. Besi itu ditemukan oleh manusia dalam bumi. Karena tapi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam Quran surat Al-Hadid ya ayat 52 kalau salah. Ayatnya kayak saya agak lupa. Justru dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan besi ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat dua fenomena yang berbeda. Ya, fenomena ketika saat itu belum ada ilmu pengetahuan teknologi yang mumpuni untuk membuktikan asal muasal besi, yang mana hanya baru secara fisik yaitu besi itu ditemukan di dalam bumi. Tapi di sisi lain ada sisi spiritual ya, agama ya, yaitu agama Islam yang mengatakan bahwa besi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit gitu ya. Nah, ternyata pada saat itu ya, walau alam juga ya, apakah para mufasir takut atau gimana ya, walau alam ya, untuk menafsirkan bahwa, untuk mengatakan bahwa besi itu diturunkan ya, sehingga kata anzalna itu diperhalus ya, bukan diturunkan menjadi memiliki manfaat, hanya dikatakan memiliki manfaat ya. Seperti apa ya, ya mohon maaf mungkin seperti cari aman gitu ya, padahal seharusnya kita sebagai seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan anzalna itu diturunkan, ya harus dikatakan diturunkan, jangan takut salah gitu kan. Karena Allah itu yang mengetahui, manusia itu tidak mengetahui ya. Nah, begitu ternyata semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan teknologi ditemukan, ternyata terbukti besi itu memang berasal dari luar bumi ya. Jadi besi itu berasal dari, bahkan dari galaksi lain yang mana terjadinya ledakan bintang ya di luar bumi itu, yang dikatakan dengan nova atau supernova, yang mana pecahan-pecahan itu masuk ke dalam bumi pada waktu puluhan juta tahun yang lalu ya. Nah, ini kan suatu hal yang menarik bagi seorang muslim. Seharusnya kita tidak boleh menerima begitu saja ilmu pengetahuan yang berasal dari orang-orang luar Islam gitu ya. Nah, ini harusnya kita sebagai orang muslim itu jangan sampai kita membaca kitab suci kita mempelajari hadis, kita mempelajari sirah ya, itu hanya sebagai bacaan yang hanya pada saat itu saja lalu lewat begitu saja ya. Seharusnya kita ada rasa ketertarikan dan rasa apa ya dibilang tuh tantangan ya untuk membuktikannya ya, untuk membuktikannya. Dan kita jangan sampai takut salah gitu loh. Kalau Allah sudah bilang A ya pasti A, dan kita buktikan. Nah, itulah ya apa namanya, hikmah yang bisa diambil dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau dadanya dibelah ya, dan dibersihkan, dan
dikatakan bahwa ada tempat setannya di sana, sehingga sudah bersih dan setan tidak bisa lagi bersembunyi dalam dada Rasulullah ya. Ini menjadi suatu tantangan bagi, kalau menurut saya itu suatu tantangan ya. Kita akan lanjutkan lagi ya di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai perjalanan Rasulullah SAW yang pertama ke Syam dan usahanya mencari rezeki. Nah, nanti kita lanjutkan lagi dan kita tutup dulu dengan baca doa subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.